guys, apa kabar? Happy New Year kepada kamu orang yang sentiasa menyokong kami dalam rancangan BTV Show. Dan untuk tahun semua, episod kali ini merupakan episod pertama bagi season yang kedua BTV Show bersiaran. Jadi terima kasih kepada anda semua. Tanpa anda semua, rancangan-rancangan daripada Borneo Times TV tidak ada penonton. Okay, so bercerita tentang season pertama ni. Season pertama ni kita menjemput orang yang sangat istimewa bagi saya. Okay, orang yang saya sangat segani dan juga sangat kenali lah begitu. Jadi saya sedikit cerita tentang latar belakang beliau. Beliau merupakan seorang penerima Anugerah Wanita Inspirasi Sabah 2019 dan juga merupakan seorang yang aktif sebelum ini menyertai pertandingan pageantry dan sebagainya, dan juga merupakan seorang yang selalu memotivasikan remaja-remaja dan juga aktif dalam aktiviti kebajikan terutama di Sabah dan juga beberapa private NGO lah begitu. Okay, so selepas ini kita akan tampilkan kita punya special guest pada hari ini. Jadi apa kata kita saksikan dulu video ini. Silakan. Kembali selepas ini. Kini kembali lagi. Welcome back again guys. Thank you very much. Jadi kamu tolong dulu share kita punya video ataupun live kita pada hari ini. Jadi sebelum tu guys, saya mau ambil aura dulu nih. Saya mau ambil energy dulu. Saya mau announce siapa special guest kita pada hari ini. Okay, so ladies and gentlemen, please our beautiful Jacqueline Joanne. Thank you. Wow, jarang-jarang kita jumpa dengan orang Dubai ya di sini. Okey, baiklah untuk kamu semua, Jacqueline adalah merupakan seorang aircraft engineer bagi National Airlines of UAE dekat Dubai sana. Jauh tu. Jadi berapa lama sudah bekerja di sana, Jack? 6 tahun sudah. 6 tahun sudah. Wow, bukan calang-calang ah. Kalau orang bilang tuh 6 tahun kan sudah boleh berkahwin dan juga ada anak sudah di sana. Tapi Joanne telah membanggakan kita semua sebagai anak jati Sabahan yang orang bilang tuh berada di posisi yang cemerlang lah bagi saya. Jadi tanya juga sekali lagi walaupun sudah 6 tahun di sana. Tapi anda sentiasa menginspirasi kami, terutamanya saya sendiri sebagai sahabat anda. Jadi mungkin Joanne boleh perkenalkan diri kepada mereka semua. Siapakah Joanne sebenarnya? Thank you, Petli. Okay. Wah, sopan. And thank you, Borneo Times TV. Nama saya Jacqueline Joanne Panji. Saya berasal, sebenarnya saya orang Tamparuli. Orang Tamparuli? Ya, saya orang Tamparuli tapi sudah terlalu lama menetap di Keningau. Jadi, I call myself orang Keningau lah. Yes, betul. Itu jiwa di Keningau. Jiwa di Keningau lah kan? Ya, so pada sekarang ni saya residing in Abu Dhabi lah, in Abu Dhabi. Kita ada pergi sana kan sama-sama. So masa Petli buat dia punya modeling di Abu Dhabi, kami ada spend time together lah di Abu Dhabi. Walaupun satu malam tapi orang bilang itu oh my god, tidak dapat dilupakan lah. Karaoke. Dan yang paling best tu yang kita menyanyi lagu original Sabahan. Ya, so kami nyanyi lagu original Sabahan di Abu Dhabi. Okay, so saya bekerja sekarang sebagai aircraft engineer for National Airlines of United Arab Emirates. Dan pada masa yang sama saya aktif lah. Saya aktif dengan aktiviti di Sabah, banyak university dan juga sekolah-sekolah menengah yang memanggil saya untuk memberi motivation talk for their students lah. Actually kami nampak sebenarnya tu. That's why anda dianugerahkan sebagai Anugerah Wanita Inspirasi Sabah 2019. Sebab orang bilang tu dia mempengaruhi semua aspek lah kerjaya Jack sebenarnya. Iya. Betul. Iya. Jadi untuk teman-teman semua,
Yang paling penting lagi, yang paling bestnya adalah dia bukan setakat orang Keningau yang orang bilang tuh Sabahan punya. Dia ada mix-mix punya. Kalau tadi kamu nyanyi lagu original Sabahan di Abu Dhabi, tapi sebenarnya dia mix. Dia Ya. bukan original Sabahan sesungguhnya dia. Dia adalah mix Pinoy. Yes, my mom, Pinay, she's, kita panggil gitu yeah. kan? Pinay, Pinay. Ya, Pinay. Jadi, your mom adalah Bisaya, betul? Ya, Bisaya. Yes, itulah orang dia cantik-cantik. Di body dia pun semua yang handsome. Kacukan kan? Ya. Oke, so kalau boleh kita tahu, berapa umur Jack sebenarnya sekarang? Pada tahun ini saya berumur 34 tahun. Guys, 34 tahun begini macam baru 25 tahun. Saya seperti 34 tahun. Tidak. Okay, maybe can you tell a little bit about your education background sebelum ni menuntut di mana dan juga sebelum anda melangkah ke dunia pekerjaan? Okay, saya graduate SPM di Saint Francis Xavier Keningau. Dan selepas tu saya sambung diploma in aircraft maintenance. Wow. Di Seremban pada masa ini. Lepas tu saya kerja sebagai junior technician di Sepang Aircraft Engineering. And pada masa ni company hantar saya untuk buat professional aviation license di UK. Ya. Oh. Then after pada masa ni 2010, selepas tu 2010, 2016, 13 saya pergi Miri. Di sinilah saya kerja di Miri dengan Awan Inspirasi. Ini helikopter yang kontrak dengan Shell lah. Ya, so masa ni saya punya aviation experience dalam 5 tahun. 5 tahun. Dan ya dalam aviation. Selepas tu saya dapat tawaran untuk bekerja dengan Etihad lah. So Etihad adalah company national airlines untuk United Arab Emirates. So plus and minus saya sudah dalam aviation dalam 11 tahun macam tu lah. Wonderful job. Yeah. 11 tahun dalam dunia aviation. Kalau dia Yes. juga aircraft punya engineering lah begitu. Yeah. So orang bilang tu dia dia graduate daripada SPM, terus dia pursue dia punya dream dengan ambil diploma dan juga orang Buat bilang lesen. tu ambil lesen semua itu adalah pengalaman yang sangat-sangat bernilai sebenarnya. Tapi orang bilang tu kadang-kadang ada orang fikir yang macam diorang mau bekerja sebagai seorang yang mungkin level yang tinggi, tapi diorang harus memantapkan edukasi diorang. Tapi sebenarnya mungkin ada pro dan kontra juga sebenarnya kan. Vocational, technical dan juga education yang orang bilang tu akademik. Yeah. Jadi orang bilang kadang-kadang ada choices di situ. Yes. Di mana yang anda rasa tepat, anda akan teruskan. Yeah. Yang penting anda mencapai kejayaan. Yeah. Yes. Betul. Okay, so sebenarnya Jack bukan calon-calon orang guys. Kita mungkin boleh tanya dia tentang mungkin dia punya experience dalam beberapa pertandingan sebelum ni dalam Unduk Nadau dan juga IBF. Dan juga ada beberapa lagi pertandingan lah. Mungkin can you share to us? Ya, bolehlah cerita masa muda. Cerita masa muda. Ya. So, begini cerita dia. Sebab kan Unduk Nadau ni dulu dia 25 tahun kan yang dia punya final. Ya, so saya sangat fokus dengan study dan kerja pada masa tu. Okay. So last tengok umur 25 tahun sudah. So apa saya buat? Okeylah saya kena tick the bucket ni. Mesti join Unduk Nadau. So saya join Unduk Nadau. Unduk Nadau Johor APCO pada masa ni in 2013. Itu berlangsung di mana sebenarnya? Di Johor. Di Johor tempat. Ya. So di Johor 2013 without any experience. Okay. Saya join sejak ni, saya join and dapat nombor first runner up, nombor 2. Orang bilang tu first try tapi orang bilang dapat satu achievement kan. Yeah. Tapi bukan terhenti di situ guys. Dia sudah continue beberapa pertandingan yang which is I inspired a lot, terutama dalam IBF. Sebenarnya kita satu batch. Oh yes. Satu yes. batch tapi 2018. ada exam SKN yang saya kena hadapi. Jadi saya terpaksa cancel itu penyertaan dan juga Jack antara pemenang satu title pada masa itu. Ya. Jadi apa title itu sebenarnya tadi IBF?
Miss Borneo Culture Pride. Ya, Nah, pada Miss, masa itu. Miss Borneo Culture Pride. Oke, sebenarnya Jack sudah bercerita dengan saya tentang sedikit sebenarnya tentang macam mana orang bilang tuh funny moment lah ketika Indo judging pada masa itu. Ingat kan dulu yang kau bilang time Indo judging tuh ada banyak Menyanyi. soalan-soalan. Yes, ada tes-tes your talent, menyanyi Ya. dan sebagainya. Tapi bila Jack ditanya tentang talent, Jack bilang menyanyi. Bukan, dia tanya saya macam ni. Sebab saya panik. Ah, So kita punya judges masa tu dia tanya, okay, bolehkah kamu bercakap dalam bahasa oh, dusun? bahasa dusun. So saya panik saya macam ni lah. Okay. Bolehkah kalau saya menyanyi dalam bahasa dusun? Okey, menyanyi pun okey. Terus saya pun berfikir, apa lagu dusun yang betul-betul dusun? Okey. Terus saya nyanyi lagu church Lagu tu Mama Raya Waku Kinarahingan. Jadi orang bilang tu keluarlah sedikit bahasa tempatan tu kan, bahasa ibunda. Saya tanya dia, saya bilang betul, any song? Terus dia bilang judge, ya any song. Betul, saya tanya lagi kalau kedua, betul. Betul, okey. Mama Raya, nah keluar. Terus yang kontestan di luar kan hairan, kenapa saya nyanyi lagu church di dalam? Tapi judges sebenarnya dia mau menilai orang bilang tu kau berbahasa ibunda sebenarnya. Ya, Tapi ya. sebenarnya pas juga. Sebab panik bahkan jadi, tapi it was okay, yeah, it went well. Wow. Dan akhirnya berjaya mendapat title sebagai Miss Borneo Culture Borneo Pride. Culture Pride yang berlangsung di Sarawak pada masa itu, Sarawak pada Kuching, masa itu, ya. kan? Ya, Jadi orang bilang tu saya termiss momen tu. ya, tiapa. Tapi selepas tu saya dan juga Jack sebagai seorang kawan dan juga sahabat adik-beradik lah orang bilang Ya. kan. Jadi selalu dekat dan share experience dan saya sangat terinspirasi daripada Jack sebenarnya melalui orang bilang tu pencapaian dan juga kesungguhan di dalam bekerja. Jadi guys, selepas ini kita akan bercerita lebih banyak lagi, kita akan kupas lagi tentang perkara menarik tentang Jack pada hari ini. Jadi kita saksikan lebih ini dan kita kembali selepas ini. Kembali selepas ini. Kepada kamu orang yang di luar sana ingin mencari kek, roti dan juga biskut dengan harga yang berpatutan, kamu boleh hubungi nombor yang tertera di bawah ini. Dan bukan itu saja, mereka juga menyediakan perkhidmatan pengantaran sampai terus ke depan rumah anda. Dan kalau kamu mau pick up, kamu boleh datang di Plaza Kingfisher 2 di Oriba Bakery and Kitchen. Jadi Roy, apa kita tunggu lagi? Kita makan? Jom. Kini kembali lagi. Hey guys, welcome back again bersama dengan saya Jacqueline Joanne dan juga mungkin Jack boleh buat introduction. BTV Show bicara tentang variasi. Zas. Wow. Bukan salah guest lagi yang buat introduction. Terbaik. Oke, guys, so hari ini kita akan mengupas sedikit tentang antara pencapaian Jack lah. Antaranya adalah Anugerah Wanita Inspirasi Sabah 2019. Yes, Oh my betul. god, what an achievement. Jadi
mungkin boleh ceritakan sedikit tentang bagaimana anda boleh dianugerahkan sebagai anugerah wanita inspirasi Sabah 2019 tu. Ya, pada masa ni, it was in 2019 kan. So, apa yang berlaku, saya pernah viral di Facebook Yes. pada masa ni. So, orang keep on share. Yeah. Because saya percaya pada ketika ni Sabahan kan kita mau cari satu macam idol yang kita mau look up, tapi bukan daripada selebriti, bukan daripada macam yang nilai, macam just among us saja. Betul-betul kan? orang bilang tu icon. Yeah, so somehow ada orang macam pick about my stories, then dorang put in viral di FB. Lepas tu kan saya dapat satu message. Saya dapat satu message daripada satu orang sister daripada Tamparuli, Tuaran. Tuaran. Ya, so dia cakap ada anugerah untuk wanita inspirasi sempena Hari Wanita Sabah. 2019. Bolehkah saya minta kebenaran kamu untuk mencalonkan kamu? Iya. Jadi saya pun macam adalah Google sikit kan. So saya tengok siapa yang menang sebelum pun saya bilang I don't think 2018 tu siapa sebenarnya? 2018 Datin Joanna Kitingan. Ya, Ya. itu adalah ikon yang well known. Ya, so saya macam okay, just pencalonan. I don't mind. Saya pun tidak tahu dapatkah tidak pun kan. Orang bilang tu pada masa tu mungkin kau fikir yang okay, I just ternominasi sebagai Ya, wanita inspirasi ya. begitu. Tapi well, Ya. So masa tu bulan 6 Bulan 6, Jun 2019. So saya terlupa sudah tentang tu pencalonan. Baru yang September baru dorang bagi tahu kamu dinobatkan sebagai wanita inspirasi dan pada ketika itu Jack berada di mana sebenarnya? di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi dan terpaksa mengambil cuti ataupun Ya, kebetulan cuti. so saya macam arrange saya punya cuti during this time lah. Wow. Ya. Okey, sebenarnya saya tanya semula sebab saya belum pernah tanya ni dengan Jack dan sebenarnya pada masa waktu penganugerahan tu saya juga berada di situ bersama-sama dengan Jack Ya. satu table. Oh my god, jadi time tu kan saya rasa macam oh my god, kawan saya ini merupakan seorang yang betul-betul ikonik lah begitu. Jadi berbalik kepada cerita ataupun statement Jack tadi tu yang awal-awal tu yang you want to people yang nampak yang ada ikon daripada surrounding kita ni, iaitu Sabahan sendiri menjadi ikon dan juga dia look up to the icon begitu. Tapi biasanya kadang-kadang saya setuju tu sebab kebanyakan orang bila ditanya siapa ikon ataupun orang tu inspiration in life, kadang-kadang orang related orang akan mention yang mungkin sebagai contoh, kalau sebagai saya sendiri pun macam Michelle Obama. Kita melihat nama-nama yang besar, tapi sebenarnya yang mempengaruhi kehidupan seharian kita tu adalah orang sekeliling kita, terdekat kita. Ya. Ya, itu hanya yang kita nampak di social media, di mana-mana berita dan sebagainya, dan ya kita inspired by them. Tapi bila sebenarnya kita fikir balik, ya mungkin inspiration in our life adalah my mom ataupun my friends, ataupun ikon yang kita kenal dan sebagainya yang setiap hari ataupun sekali kita saksikan begitu. Jadi you did such a great job. Thank you. Dan mungkin boleh bicara sedikit tentang selepas penganugerahan tu. Jadi apa aktiviti ataupun yang dilakukan oleh Jack sendirilah untuk continue the title? Selepas penganugerahan tu, actually there's nothing much. Sebab kalau kamu ingat, 2019 September, dia terus towards COVID sudah. Iya, So that's a little bit sad about this. A short period lah, yo. Ya, dia sangat. So kita pun tidak boleh mau jumpa orang. Betul. So apa yang saya dapat buat kan sejak COVID kan banyak orang susah di Sabah kan. So saya selalu tengok di Facebook kan rumah anak yatim ni ada masalah macam ni, ada masalah kewangan lah. So apa yang saya buat, saya kumpul sikit-sikit duit daripada rakan sekerja saya, RM10 kah, RM20 kah, saya bilang okay, bolehkah buat ni, bolehkah. So saya kumpul tu amount, then saya hantar pergi Sabah untuk tolong Actually, juga. masa you kumpul dana tu, actually itu bukan ringgit kan, itu dalam UAE. Ya, UAE, which is Lebih high daripada kita punya yeah, wang kan. but not so much. Yeah, It's only 1.14 macam tu lah. Tapi such a good job, maksudnya macam
such a blessing moment yang bila dorang mengidolakan ini, oh my god, dia buat banyak perkara yang menginspirasi kami dan juga membantu orang ramai. Jadi mungkin boleh share sedikit lagi tentang perjalanan hidup Jack sebagai Jack ni lah. Saya katakan sebagai Jack perjalanan hidup Anda. Ya, just a normal girl. Tapi bagi saya, apa yang membezakan saya dengan banyak orang di sekeliling saya jenis yang kalau saya mau buat benda ni, I will work until it happens. Sampai saya dapat betul-betul. Itulah. Saya rasa daripada kecil saya jenis yang beginilah. Yes. So, dan kalau saya berjumpa dengan orang kan, kalau bercerita, kalau orang yang rapat dengan saya pun, dorang akan terkesan juga dengan saya punya sifat sebab saya suka encourage. Saya suka encourage. Actually, bunyi macam saya encourage orang lain, sebenarnya dalam masa yang sama saya pun encourage diri saya sendiri. So, hidup, for example, for 6 years I'm in Abu Dhabi, hidup seorang-seorang. Lepas tu ada masa yang saya rasa life is going against me, macam ada masalah sejak dengan saya, benda tidak kena. So then I don't have anybody sebab saya tidak banyak kawan perempuan. Semua I'm in the male dominated industry. Ya, so kalau benda saya rasa sedih, saya rasa down kan, apa saya buat? Saya akan ada satu kali lah ni saya akan share lah. Ada satu kali saya pergi church. I was so sad. Saya pergi church. Lepas tu ada lelaki di depan saya kan, dia menangis. Dia menangis, dia sedih. Yang dia punya menangis tu kan, daripada tepi saya nampak dia punya air mata bercucuran. Terus saya fikirlah, saya bilang, saya rasa sedih ni sangat, tapi orang di depan saya, dia mesti lagi sangat sedih. Ya, so saya pun rasa macam, saya patut rasa bersyukur. So saya punya mindset ni, it's I think a little bit different. Orang yang dekat dengan saya, dorang akan tahu, cara kau fikir ni ada different sikit. Ya, sebab I am my own motivator. Saya motivate diri saya sendiri daily. Kenapa saya cakap betul? Sebab sangat nampak selama bersahabat dengan Jack ni banyak benda yang actually saya sebenarnya belajar daripada Jack. Mungkin Jack tu tidak perasan sebenarnya, mungkin daripada communication, apa yang kau lakukan, apa yang kau sudah buat, itu sebenarnya saya pun dari segi penerimaan orang berbeza-beza. Kalau macam saya adapt something, nilai itu even macam sikit kan ataupun besar, saya keep expand itu nilai dalam diri saya. Jadi macam maksudnya saya senang untuk serap energi positif daripada orang. Maksudnya macam dengan kau punya usaha, kau punya relationship dengan orang, the way you serve people dan sebagainya. Jadi sangat-sangat bangga dapat kenal dengan Jack. Jadi mungkin cerita sedikit lagi tentang Jack seringkali rasa macam alone di sana. Maksudnya mungkin nobody yang antara keluarga yang dekat dengan Jack di sana. Yes. Tapi pada masa itu apa yang Jack buat untuk Jack sendiri rasa macam ini adalah me time untuk saya, dan juga ini adalah satu healing proses untuk diri saya untuk tetap happy dan sebagainya. I'm a very simple person. Kalau most of the time saya akan spend my time at work lah. So Abu Dhabi adalah tempat orang bukan tanah air saya, tapi tempat yang sangat saya selesa sebenarnya di Abu Dhabi adalah tempat kerja saya. First, I'm doing aircraft maintenance. So this kerja ni pun benda yang saya sangat suka. You consider it as orang Melaka working place lah. People ingat working place, but for me it's like second home. Oh yes, yeah, exactly, second home. Being at work is for me it's a second home, but of course kita penat juga. So kalau saya penat, saya balik rumah kan, saya punya time simple, read article. Watch Netflix. Unik sebenarnya bila kau punya rutin adalah artikel dan sebagainya. It's kalau orang lain besok mau pergi kerja terus dong komplain sudah kan? Yes. Oh tidak, saya kalau macam sekarang ni saya sudah 1 bulan di Sabah, saya rasa macam terlalu lama saya tidak selesa. Saya rasa saya kena balik. And last week saya baru saja buat cesarean nih.
Ya, Yes, actually. saya baru Jack baru keluar daripada clinical. ya. Pun saya rasa macam okay, doktor bagi medical leave 1 bulan. Terus saya macam no, I cannot have a 1 month medical leave. I need to go to work at this time. Yeah, it's just it bukan workaholic, bukan at all, tapi it's just no, it's a happy place. Ya, itu yang saya rasa bersyukurlah, sebab orang kata kalau kamu suka dengan kamu punya kerja, kamu adalah antara orang yang beruntung, sebab Betul. sebenarnya kita spend lagi banyak masa di tempat kerja. Sebenarnya. Ya, daripada di rumah Betul. sebenarnya. Lagi pun banyak ada juga filosofi ataupun orang tuh tafsiran orang tentang begini. Dia bilang kalau kamu suka dengan pekerjaan kamu, maksudnya you married with your work. Maksudnya macam kau kawin dengan kau punya pekerjaan. Jadi kau akan happy. Kan Ya, orang berkawin rasa dia akan gembira. menjadikan hubungan itu happy, dan apabila kita happy, kita akan rasa macam okay, kerja kita tidak sia-sia, dia Yes. berpahala untuk diri kita sendiri. Ya, Yes, jadi macam yeah. kena happy dengan apa pekerjaan yang Anda pilih. Ya. Okay, jadi mungkin ada lagi Jack, mungkin kata-kata semangat lah kepada orang-orang ataupun tim-tim yang pernah bekerja sama dengan Jack sebelum ini dalam mungkin aktiviti charity dan sebagainya. Mungkin Jack berada di Dubai ataupun Abu Dhabi, tapi you punya tim ataupun orang yang sentiasa bekerja sama dengan Jack tu masih ada di Sabah dan sebagainya. Jadi apa kata-kata semangat kepada mereka untuk keep going, keep inspire people dan sebagainya? Sebenarnya kan untuk ni dia perlu bagi semangat ni because I'm very impressed. Kan saya perhati banyak benda yang berlaku throughout the pandemic, Yes. and I'm very impressed that Sabahan people actually betul-betul get together Betul. untuk solve apa-apa problem. Orang bilang Ya. tu orang tidak perlu suruh ataupun orang tidak perlu Ya. bagi arahan, Ya, tapi banyak sebenarnya komuniti kita yang terus buat. ya, Bahkan dia tidak menonjolkan diri di mana-mana media dan sebagainya untuk hanya Betul. untuk membantu orang dengan cara ikhlas. betul. Ya. So, yeah. It's just amazing. For me, I feel like when I read the article or news or anything viral, a good one, Yeah. I feel like I'm proud. I'm proud of our youth. I'm proud of Sabahan. Yeah. Yeah. Dan juga kan sebenarnya what interesting fact about Jack adalah dia seorang yang suka membaca artikel. Jadi it's reflect who you are sebenarnya. Maksudnya you are very orang bilang tu macam motivated woman lah begitu. Maksudnya macam kadang-kadang bila kita baca artikel, kita termotivasi sebenarnya dan kita peka sebenarnya tetap terhadap keadaan sekeliling, apa yang terjadi di kita punya global ataupun kita punya community dan sebagainya. Jadi wow. Jadi guys, banyak lagi sebenarnya kita punya soalan-soalan menarik pada hari ini. Jadi kita berehat sebentar dulu. Jangan lupa share kita punya live pada hari ini, dan tolong subscribe ke punya YouTube channel, follow kami punya TikTok, Instagram, dan juga yang paling penting adalah kamu tekan lonceng di Facebook page kami ni, okay? So, jangan kemana-mana, kita kembali selepas ini. Kembali selepas ini.
Kini kembali lagi. Welcome back again guys. Masih lagi bersama dengan Jacqueline Joanne, Anugerah Wanita Inspirasi Sabah 2019 yang sentiasa menginspirasi kita semua bahkan pada hari ini. Okey, jadi guys, seperti biasa kita segmen kali ini kita akan berbalik kepada topik asal live kita pada hari ini. Jadi apa orang bilang tu topik dia tu the best age to settle down. Itu adalah topik yang Jack pilih sendiri, yang mana Jack rasa ini topik adalah sangat-sangat penting untuk kita kemukakan ataupun kita siarkan kepada anak-anak muda sekarang ni. So, talk about best age to settle down. Okay, apa yang terlintas dalam fikiran Jack dan juga apa yang Jack ingin sampaikan sebenarnya? Okey, kenapa saya pilih ni topik kan? Pertama-tama sekali sebab saya terlalu banyak receive ni soalan. Oh, It's like request. no, it's like soalan wajib. Oh, soalan wajib. Bila kamu kahwin? Ah. Bila kamu kahwin? Yes. Ya. So, saya rasakan every time balik Sabah pun, bila kamu kahwin? Sayangnya kau belum kahwin. Like, sayangnya kau belum kahwin. Ya. Sebenarnya macam mana Jack, ya saya tahu Jack sebenarnya dia ada fokus dan juga dia ada time dia sendiri, dia memang ada planning diri sendiri, tapi kebanyakan orang susah mengatasi masalah ini. Maksudnya macam pertanyaan-pertanyaan inilah, sebab kadang-kadang ya dia respect dengan dia punya maji sampai dia pun takut mau jawab. Dia panik sudah mau jawab, bilang kahwin lah, begitu. Tapi berbalik kepada individu lah, maksudnya macam ada yang memang belum masanya, ataupun orang bilang tu belum lagi, nanti, ataupun sekarang lah, begitu. Yeah. Jadi kalau Jack sendiri macam mana tu Jack? Bagi saya kalau orang tanya, saya relax sajalah, belum lagi lah. Santai lah. Ya, relax saja. Tapi sebelum tu Jack, kita anu dulu Jack. Happy New Year. Happy New Year. Lama kita tidak anu kan, cheers kan. Macam saya ingat tu momen yang kita di Abu Dhabi. Ya, jangan kasih nih, jangan kasih ke orang. Ya. Okey. Macam mana pula bagi Jack sebenarnya bila ditanyakan soalan tu? Okey. Bagi saya relax sajalah. Kalau orang tanya, doakan saya lah. Yes. Malas mau explain panjang-panjang sebab pertama sekali orang tanya, dorang bukannya berminat pun mau tahu. Ya, kadang-kadang they just want to tanya soalan bah. So tiada point. Saya tahu ada beberapa orang dia cepat offended. Ya. Rata-rata begitu. Mau marah sudah tuh. Dia mau marah sudah kalau kena tanya begitu kan. On business dia bilang Ya, relax lah bahkan. Kadang orang mau tanya-tanya. Kadang-kadang anti-anti yang tanya tu, dorang tidak tahu pun. Yang kau tahu kan, yang tidak tahu apa mau tanya. Betul. Ya. Maksudnya dia macam saja-saja macam yang bila kamu kahwin, kasih happy kau mungkin. Ya. Tapi penerimaan setiap individu itu berbeza. Yes. Tapi apa yang penting bagi saya kan, hari ini saya ada peluang lah untuk memberi sedikit very very little opinion of mine, which is sebelum saya mau sebelum saya mau berkahwin, which is kawin is making commitment with someone. Okay, so it's not all about you or me anymore. So a new family. Yeah, it's a family, it's a union, another union. So bagi saya, apa yang penting saya mau build a relationship dengan diri saya sendiri dulu. Ya, saya mau rasa confident menjadi diri saya sendiri tanpa ada orang lain. Yes. Okay? Exactly. Saya mau jadi confident. Lepas tu saya mau achieve something yang daripada diri saya sendiri juga. Betul. Saya mau jadi seorang yang emotionally independent. And I want to be someone yang emotionally stable. Oh yes, betul. Ya, Sebab kadang-kadang banyak orang mengalami masalah ini. Emosi tidak stabil. Ya. Daripada pelbagai aspek lah, punca daripada pelbagai aspek, mungkin financially dan juga mungkin working ataupun ya mungkin family problem dan sebagainya. Jadi you must to settle down all of that. Yes, so itu yang penting lah. So once saya reach this, baru saya rasa ready untuk invite someone to my life. Yeah. Terus saya mau invite dan saya mau share saya punya stability. And remember, I'm a biggest believer of you attract what you are. Yes. Kalau kau jenis yang kalau saya jenis yang emotionally unstable, selalu macam toxic begitu, saya akan attract orang yang sama juga. Betul. Ya. Saya believe
macam ni lah. So orang yang, sebab itulah orang yang ada problem ni kan, bukan orang yang not a bad person ya. I'm just saying emotionally unstable. So dia emotionally unstable. Then jumpa attract orang yang emotionally unstable juga. Dan dorang ada satu tindak balas, orang bilang tu respon yang Then sama orang jadi seperti itu. toxic. Then it become a toxic relationship. So I don't want to be in the toxic Betul-betul. relationship. Sama juga dengan bila kita bila seorang tu positif, ada maksudnya positive vibe. Jadi bila kita attractive dengan positive vibe, maksudnya itulah kita. Ya, Sama betul. juga dengan apabila kita bertindak balas atau memberi respon dengan orang yang agresif dan sebagainya. Itu adalah kita. Bila kita memberi respon, maksudnya apa tadi itu? You attract what you are. Yes, you attract what you are. You attract what you are. So I want to build myself, and then after that saya pandai-pandailah pergi berdoa rosary kan, supaya Tuhan bagi saya suami yang handsome. Saya rasa saya sudah ada. Boleh tengok di social media Jack. ada pacar saya sikit. Ya, so ya, bukan juga, saya tahu jodoh ni bukan di tangan kita, tapi yang paling penting kita build diri kita. So for example, kalau kita baru mau kawin ataupun sudah kawin, tiba-tiba tidak menjadi kan, kita tidak akan lost, bah. Betul. Kita tidak akan lost sebab we already complete as a person. Betul. Yeah. So we strong. Okay, of course it will hurt, but we are strong. So Banyak orang berpikir begini, Jack. I'm not perfect ataupun I'm not stabil at all. Jadi mentality orang, kita bersatu lah supaya kita buat diri kita complete ataupun diri kita cukup begitu. Tapi itu adalah perspektif yang lain kalau bagi saya. Tapi daripada perspektif aspek nilai yang Jack mention tadi itu adalah kita seperti saya sendiri, saya sama seperti Jack, saya mau diri saya kukuh dan juga saya boleh membahagiakan orang, baru saya ready untuk invite another person into my life. yes. Maksudnya itu adalah kita ada target untuk apa yang kita ingin lakukan seterusnya. Yeah. Kadang-kadang orang clueless. Yeah. Kita tahu apalah kita mungkin ya kita kawin, kita Yeah. relationship, tapi who knows? Maybe ada something problem ataupun mungkin kita ada proses ataupun level dalam hidup yang kita jalani bersama dan sebagainya. Tapi orang bilang tuh just be ready lah kan. Maksudnya ready dan juga kita mesti ada best kita sendiri. Ya, Comfort zone. ini daripada adik saya lah. Adik saya, Reynold, dia bagi tahu dengan saya kan. So saya tanyalah, okay, apa pendapat kamu nih? Kalau kamu about when is the best time lah untuk kawin kan? Terus dia begini, Kakak John, begini, dia bilang, kita tahu dulu jaga diri kita sendiri, baru kita jaga anak orang lain, dia bilang. Yang mana satu nih? Ya. Terus terang dari Ya, studio. tidak. Oke, wah si abang lah. Ya, si abang, ya. Wow, sangat-sangat Ya. ide yang sangat bermanfaat. Yes. Dan juga apa lagi Jack yang mungkin antara advice lah daripada topik. Jangan terikut-ikut orang lain lah. Saya rasa, especially perempuan, I think lelaki is a little bit chill, a little bit cool about this. Tapi biasanya perempuan lah, dan bukan at my age, saya ini yang mau outside calendar sudah nikah, tidak lah. Asal kelintang. Saya tidak. Semua lagi. Ya. Kalau yang remaja-remaja kan, especially yang remaja yang umur 21, 22 ke 25 kan, kalau dorang nampak dorang punya kawan get married, dorang pun start sudah mau. Tersaingi. Ya, jangan relax bah, jangan. Cool down. Ya, relax saja. Tapi ya, jangan terikut-ikut, jangan, because saya rasakan banyak remaja-remaja perempuan yang muda-muda, they are actually confused with marriage and wedding. Betul. So, yang siok kena post tu is wedding. Ya. One time. Ya, tapi yang then after is Whole marriage. Ya, so it's big. Betul. Even me, I'm not sure I'm ready or not. Yeah. Orang bilang tuh it's like a courage dan juga orang bilang it's responsibility behind it. Maksudnya Yes. macam bila kita ambil komitmen, maksudnya kita ada tanggung jawab seterusnya. Yeah. Jadi orang bilang tuh kadang-kadang kita tidak persalahkan juga yang youth sekarang nih mungkin remaja-remaja perempuan ataupun lelaki yang sudah berumah tangga, sebab itu adalah pilihan kita sendiri. Yeah. Maksudnya kita yang create kita punya future dan juga kita punya happiness in life. Betul. Maksudnya kalau your future, maksudnya it's in your hand. Yeah. Gitu. Jadi tapi apa yang membezakan
orang yang kawin awal dan juga orang kawin kemudian ini tidak jauh beza sebenarnya. Maksudnya yang dorang capai adalah apa yang dorang inginkan dalam kehidupan dorang. Yeah, it's still the same Ya, thing. jadi orang yeah. bilang tidak beza. Apabila ditanya kau sudah kawin ke belum, relax. Yeah. Saya datang gitu sendiri. Ya. Yang penting saya bahagia. Sepanjang saya ada ini. Ataupun kau, kawin awal loh kau. Relax, jangan marah. Relax. Orang bilang, yeah. setiap orang ada their own perspective juga, dan juga opinion kan. Jadi mungkin apa yang Jack boleh katakan tentang kadang-kadang ada orang memberikan satu pandangan, tetapi respon orang yang kedua ni adalah sangat berbeza dan juga orang bilang a bit rush lah, macam yang dia tidak begitu setuju, tapi dia melontarkan dengan perkataan-perkataan ataupun intonasi yang sangat like macam marah begitulah. Maksudnya dia tidak bersetuju. Tapi sebenarnya apa yang Jack boleh katakan? Maksudnya bila kita beropinion, bila kita orang ada opinion satu aspek tu, bagi saya mungkin we don't need to bagi reaction, cukup hanya menghormati orang punya opinion. Betul. Kan sama juga dengan situasi yang macam orang kahwin. Betul. Bila diperdebatkan benda tu, terima orang punya pendapat. Yang penting kau tidak buat itu, ataupun kau ada kau punya target sendiri, kau ada kau punya perspektif sendiri. At least you respect orang punya opinion. Betul lah. Sebab perspektif ni, sudut pandangan ni adalah unik tau. Betul. Dia unik ikut daripada kita punya own experience. Macam mana orang tu grown up, betul, macam betul. mana dia boleh ni. So, apa yang ramai orang kan dia tidak mampu menerima pandangan orang lain. So ada orang dia sangat relax menerima pandangan. Saya dia berfikir mungkin ada dua side dalam dia punya pemikiran mungkin lah. Ya, sebab dia boleh meletakkan, dia ada ability untuk meletakkan diri dia di shoes orang tu. Betul, Macam betul, tu. So betul. it's a ability, it's a psychology ability. Yes, psychology lah. Yes, Psychology, yeah. betul. I agree So with it's that. normal kalau kita jumpa orang yang macam ni kan. Kalau saya diam sajalah, dia payah mau challenge sebab it's panjang Wasting cerita. energy, Ya, wasting panjang time. cerita. Ya. Cukup hanya mungkin bagi tahu yang perlu saja. Yes, Kalau yes. orang tidak terima, it's okay. Yes. Ya. Don't worry. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang berkaitan tentang best age to settle down. Maksudnya it could be anything. Maksudnya dari segi berbagai aspek lah yang you boleh relate. Of course, financial is important sebab bukan murah sudah sekarang ni. Betul. Your financial end to choose the right person for you and for that person to really actually choose you as the right person. Betul. Yeah, it's basically that. But what I have shared to you hari ini sebenarnya adalah bagi saya, I want to build myself, then only I want to invite someone with me to share the happiness yang saya sudah create. Wow. And make it a bigger things. Yeah. So, kalau saya pula yang tanya, Oke, boleh tanya. what is the best age to settle down? Oke, saya sebenarnya di umur yang bukan muda, maksudnya di umur yang sekarang nih, 20 something. Muda lagi. Saya pun sebenarnya tidak rushing sebenarnya dalam orang bilang tuh memilih ataupun membina rumah tangga sebenarnya. Sebab saya pun berpikir macam Jack sebenarnya, daripada saya umur 20 tahun tuh saya berpikir yang okay, someday nanti kalau macam if my parents tanya bilang semua, saya tahu apa mau jawab. Maksudnya saya masih stabil dulu. Tapi ini adalah ayat kampung ayat kampung yang saya cakap begitu dengan my mom, mami kalau kau tengok sekarang, you agree with it? Okay. Jadi bila tanya begitu, saya akan cakap yang mami, tunggu saya kaya dulu. Tunggu saya ada ini, ada itu, tunggu kamu semua ada itu semua, baru saya boleh kawin orang. Maksudnya macam kita ada target sendiri. Because I'm the only boy in my sibling ataupun in my family. Jadi saya rasa banyak tanggung jawab yang perlu saya lakukan sebelum saya mendirikan rumah tangga barulah. Sebab bagi saya tidak mudah. Banyak challenging dalam hidup yang kita kena face satu persatu. Banyak fasa-fasa kehidupan lah bagi saya. Jadi just be ready, dan juga orang bilang tuh tengok keadaan yang sesuai lah kalau saya. Dan juga berkenaan tentang memilih pasangan pula. I'm very look up to people yang can accept me, how I can accept her, macam tu. Maksudnya macam sama-sama menerima
kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Maksudnya itu adalah berkait tentang keserasian lah. Bagi saya macam kita berhubungan sampai selama-lamanya adalah kita sebagai seorang sahabat, sebagai seorang kawan, ataupun of course family and husband and wife. Dan juga orang bilang tuh banyak benda yang akan datang sebenarnya. Jadi let's celebrate together. Yeah. So what is your purpose in life sebenarnya? Maksudnya it's common adalah question kan, tapi perkara yang penting yang ingin Jack lakukan sebenarnya dalam kehidupan sendiri secara pribadi, not in a big scale lah, personally. Kalau secara pribadi, for me, actually all these years, I always wanted to make sure that my family are in a good hand. Ya, itu sangat important lah. Without them, I feel I'm nobody. Yeah. Yeah, so it's so important. And now my siblings dorang sudah besar, they are good people, tidak nakal-nakal. So saya rasa macam happy. So for me, I would like to build a family in future. Yeah, if God's will. Itu yang saya rasa saya mau build a good family. Lagi kita family person. Saya I can live without my family. Even sekarang ini pun kan tinggal sendiri dan sebagainya, tapi dorang sentiasa ada dekat dengan saya. I can feel it. Maksudnya macam every day, kayak we pray kan, atau kita punya family kan, dan dorang tidak akan pernah dilupakan, dan juga kalau boleh, bila masa kita mau jumpa, begitu. So, I'm a family person. Jadi kita akan melangkah ke dunia baru, kemudian dengan family yang lebih besar. Yes. Okay, so guys, itu adalah sedikit perkongsian sebenarnya daripada kami tentang tajuk tadi itu, the best age of to settle down. Jadi selepas ini kita akan tanya dengan Jack pula beberapa pendapat-pendapat yang Jack boleh sampaikan dengan kita semua. Jadi jangan kemana-mana, we'll be right back dan kembali selepas ini. Kembali selepas ini. Kini kembali lagi. Hey guys, masih lagi bersama dengan kami dalam BTV Show Bicara tentang variasi. Wow, sporting betul si Jack ni hari ni. Okay, so bila lah pergi balik Dubai? Esok. Besok sebenarnya. Okay, dia akan kembali bekerja seperti sedia kala. Yes. Yeah. Okay, jadi mungkin Jack, ini adalah topik yang saya sebenarnya tertunggu-tunggu untuk tanyakan benda ini dengan Jack. Jack merupakan seorang yang begitu penuh dengan motivasi dalam diri dan sangat menginspirasi secara pribadi. Jadi pendapat Jack, apa sebenarnya yang anak muda perlu continue ataupun lakukan dalam kehidupan orang? Okay, remaja sekarang ni. Sebab orang, you remaja, you have to habis SPM, okay. Dan what? Okay, apa yang orang perlu lakukan dalam hidup mereka sebenarnya? Kalau bagi saya, it's education. Still di Sabah ni kan, especially sebab saya dari Keningau and dari Suk juga. So area sana kan, masa saya bercerita dengan beberapa kawan saya yang satu classmate dulu, memang banyak dorang share dengan saya yang kalaulah dorang betul-betul habiskan education dorang, like you know after SPM sambung pergi diploma, maybe dorang punya story will be different. Ya, tapi pada masa tu dorang bilang
dorang dua hati bah, bukan dorang tidak mau belajar ah, don't get me wrong, bukan dorang tidak Ya, mau belajar, tapi dorang sudah habis SPM, lepas tu dorang Ada sesuatu tuntutan. ni ya sebab dorang cakap tapi beliau saya sudah tua, dorang yang di kebun. Ini yang saya ingat kawan lelaki saya lah, dia cakap tapi beliau saya di kebun, so saya bagus saya stay di kebun lah, tolong, dia cakap begitu. So selepas ni sharing, it was in 2019. Okay. Terus saya ada dijemput untuk memberi motivasi di Keningau. Sekolah. Masa ni actually remaja belia untuk church. Oh, youth punya program. Yes, so masa saya bagi motivasi ada ibu bapa bah masa tu. So saya ni pun dilahirkan di keluarga yang bukan senang. Memang saya membesar pun dengan keluarga yang struggle bah. Jadi saya ingat lagi masa saya lepas graduate kan, saya bagi tahu dengan parents saya cakap saya tahu akan susah nanti kalau saya pergi study sebab saya anak pertama. Tapi bolehkah kamu bertahan dulu untuk beberapa tahun? Nanti kalau saya janji saya akan belajar rajin-rajin. Lepas saya pas kan, saya akan jaga kamu balik. And itu adalah one of the promises yang saya buat dalam hidup saya yang saya betul-betul pegang. Tekad lah. Ya, so memang mami daddy saya betul-betul kerja keras masa tu. Jadi saya buat ni motivation talk kan, ada parents bah juga. Masa saya cakap memang akan susah, tapi kalau ibu bapa kan dengan anak boleh berbincang. Yes. Lepas tu kamu made one promise untuk kasih sekolah betul-betul Dan juga susah dulu. make the decision, Pak. Ya. Maksudnya apa yang step yang seterusnya yang perlu orang lakukan. Ya, and susah-susah dulu, lepas tu senang-senang Betul. kemudian kan saya cakap begitu. Tapi of course yang anak pun kalau sudah pergi Semenanjung study betul-betul, bukan pergi main-main, dia pergi minta bank in ibu bapa duit, tapi lepas tu dorang guna untuk ni tiap payah tu tiap perlu study dulu. Kesian tu ibu bapa, even mau bank in dulu masa saya punya mami mau hantar duit di untuk saya, dia mau bank in duit, dia beratur panjang tau, Maybank Keningau tu, ya panjang dia mau beratur. Di mana PSN? No, di Maybank untuk hantar duit. Kesian bah kalau saya fikirkan just untuk hantar duit yang saya minta kan, dia terpaksa beratur panjang lagi. Lepas tu saya mau guna tu duit untuk pergi berfoya-foya, saya rasa tidak adil bah. Ya, tidak adil. So saya punya masa saya buat tu motivation talk, saya ingat lagi ada ibu bapa yang datang and dorang rasa sedih bah. Dorang rasa sedih sebab dorang rasa dorang perlu kekuatan untuk dengar ni. Ya, macam itulah. So education is very important for sure. It's extremely important and don't stop. Betul. Don't stop sampai kamu dapat. Memang susah. Tiada yang ada gula-gula untuk pergi reach to point lah. Bagi saya kan juga, Jack, kenapa penting, how important education is adalah orang bilang tu it doesn't matter apa course yang kau ambil sebenarnya. Maksud saya bukan education ni kan satu tempat, satu institusi yang membentuk kita untuk menjadi manusia ataupun masyarakat yang baik. Maksudnya mengedukasi kita dari segi kehidupan. Macam like my mom said, dia bilang it's okay kalau macam kau tidak pandai dalam education, but you have to pandai dalam kehidupan. Maksudnya itu ada Living skill. Living skill. Maksudnya macam ni. Bila kita bersekolah, yes, of course kita menuntut ilmu untuk mendapat achievement ataupun menyelesaikan kita punya pengajian dan sebagainya. Itu adalah untuk pekerjaan. Kalau misalnya kalau macam ada student yang kurang berhasil untuk dapat poin sedemikian dan juga dorang kurang pas, tapi dorang sudah berusaha sedia upaya dorang untuk berusaha. Tapi orang bilang dorang tidak sia-sia. Di situ dorang belajar untuk mencari solusi dan juga mencari kesempatan ataupun any opportunity. Sebab itu yang saya rasa skill yang perlu, mentality yang perlu ada dengan dorang. Kadang-kadang ibu bapa pikir yang enggak apa, kau pergi sekolah sana kau main-main juga tu. Apalah, saya pun tidak juga target kau untuk begini-gini contohnya. Tapi sebenarnya itu semua tidak sia-sia. Maksudnya educational is very important in our life. Terutamanya education how to, bila kita membesarkan education, kita akan ajar macam mana berdiri, macam mana apa. Jadi kita tahu apa step seterusnya. Sebagai contoh, macam tadi Jack sebut tentang daripada sekolah rendah.
daripada sekolah menengah, lepas tu SPM dan sebagainya kan. Tapi saya bagi tahu di sini kepada anda semua yang belajar untuk fikir apa yang kita ingin achieve pada future. Saya rasa saya termiss itu mentality sebelum ni. Okay. Semasa SMK dan sebagainya itu pun terlambat. Tapi apabila anak-anak dididik pada kecil, apa kau punya cita-cita? Kau mau jadi apa? Okey. Lepas orang masuk sekolah rendah, educate lagi balik, nanti kau mau jadi apa? Okey, bila orang pergi sekolah menengah, orang fikir lagi balik, okay, I have my target. Masuk dalam college ataupun university, dorang situ terlatih untuk fikir, okay, lepas ni saya mau ambil peluang ini, lepas belajar ini mau ambil peluang ini. So, kadang-kadang masalah kita lepas education adalah pekerjaan. Jadi orang bilang tu mesti pandai berfikir macam mana untuk ambil peluang. Betul. So, kadang-kadang peluang ni kan mungkin orang bilang tu banyak orang cakap hanya datang sekali, tidak perlu menunggu. Tapi kadang-kadang we have to open another door untuk receive another opportunity. Betul. Kan? Jadi apa lagi yang basically dorang kena ada sebenarnya? I think this one leadership lah. Yes. Yeah, leadership. That's the point. Yeah, leadership untuk sebab Sabahan punya karakteristik ni kan lembut. Yes. Lepas tu we like to play safe. Yes. Yeah, so we still in the comfort zone. Yeah, we afraid to go out from the comfort zone. Dan juga kita takut untuk keluar daripada atmosphere itu. Yes. We call it atmosphere sebab ya kadang-kadang kita sendiri faham kita punya atmosphere macam mana, dan juga actually kita kena jumpa di another orang bilang wonderland punya atmosphere yang which is macam international punya thinking kan, how we get orang bilang tu success begitu. Jadi ya lagi selain daripada leadership ni, apa sebenarnya yang lebih penting melalui leadership ni? Kalau sekarang lah saya mau, kalau sekarang ni kan saya masih, for example my sister, dia soon to be a lawyer. Ya, yang berapa, yang kedua? Yang satu lagi, yang ketiga tu. Ketiga, Oh, yang unduk ngadau tu. Yang semandak lawak tu. Ya. Okay. Ya, so saya tengok dia kan, saya really harap yang satu hari nanti kan kita ada barisan new barisan pemimpin. Betul. Saya betul-betul haraplah yang ni. Ya, kalau saya tengok. Betul, sebab you know your sibling bahkan you know actually orang punya potential sebenarnya. Jadi saya pun I'm really hope that your sister boleh jadi pemimpin. Seriously. Belum lagi. Ini maksud saya tengok dia belum lagi. Tapi saya tiap nampak lagi. Ya. Kebanyakan kan yang jadi lawyer sebenarnya macam kebanyakan kan orang yang cenderung kepada maybe politician ataupun orang involved dalam itu aspek untuk jadi pemimpin. Jadi macam orang ada voice to speak out, orang ada apa semua. Jadi kalau ada yang lelaki yang boleh stand up youth, we need one youth. Tapi anda pun menjadi pemimpin sudah, Pak. Wanita inspirasi. Orang bilang tuh be the leader, not the boss. Kan? I want to be the boss. No, I'm just kidding. Boss tuh orang sampingan. Leader kan? Yeah, leader is ya itu yang something yang kita boleh lihat dalam kehidupan lah kan. Jadi banyak sangat yang saya belajar daripada Jack sebenarnya secara individu. Jadi mungkin Jack boleh ceritakan sedikit juga lah tentang apa Anda sebagai kakak kepada adik-adik. Apa ya impian seorang kakak untuk adik-adik, dan mungkin semua yang menonton ini boleh saksikan dan mungkin orang boleh betul. Dan walaupun itu adalah adik dia, tapi I have to be like that. Begitu. Jadi ya, ini antara favorite lah yang saya selalu share. I would like to share today. So ada lima small topics yang saya just summarizekan today. Macam mana untuk menjadi orang yang successful, macam mana untuk jadi orang yang berjaya sebenarnya. Tetapi untuk ni saya tidak akan bagi tahu macam mana untuk menjadi orang yang berjaya, sebab sebenarnya kalau kita cek di internet, YouTube, and even kita pun tahu macam mana mau jadi orang yang berjaya. So saya mau share sebenarnya apa yang menyebabkan orang tidak berjaya. Ya, itu yang saya mau share lah. So pertama sekali adalah apabila seseorang tu dia tiada goal dalam hidup dia. So when you don't have goal, kau tiada tu goal, sama saja macam orang yang drive kereta tapi dia tidak tahu mana dia mau mana dia mau pergi. So bagi saya
untuk overcome nih, kita buat list. Yes. Biarlah itu list kan, kita jangan kecewa dengan list kita sendiri. Kadang-kadang sentiasa berubah kan? Ya, dia Betul. akan berubah. Goal nih dia selalu berubah. Macam saya pun, even orang macam saya nih selalu fail dengan goal saya. Tapi I will make a new goal. Yes. Ya, make Macam a saya new juga, goals. I always write on my goals menggunakan pencil, dan next lagi nanti tahun seterusnya, tulis lagi balik. Yes. I mean, like kita write down kita punya goals. Ya. Buat set to goal, then after that manifest dalam kita punya pikiran. Okay, this is what I want. This is what I want. Okay. Then the second one adalah fear, ketakutan. Kita takut. Kita takut mau buat sesuatu. So kita kena list down. Kita kena acknowledge, apa sebenarnya nih? Sebab ketakutan nih, kalau kita ada takut, dia akan sabotage kita punya sukses juga. Betul. Kita punya mood, kita punya confidence. Yes. Kan? So just be careful because orang yang takut, dia mau achieve something, tapi dia rasa takut. Dia takut penolakan, dia takut rejection, dia takut yang jatuh dan sebagainya. Tapi actually, we have to identify apa kelemahan Yes. kita boleh improve sebenarnya. Yes, identify, Yes. then jumpa orang lain, bercakap tentang nih, Yes. but be careful because orang lain pun dia akan bagi ikut pandangan dia sendiri. Betul. So it's very important to take Pick two right or three or more opinion about Jadi this. kita boleh orang bilang tuh membezakan ataupun tapis mana yang kita rasa. Ya, Betul. ya. So then it's good also sebab tu penting untuk dapatkan icon. Kita tengok, kita dapat icon yang terdekat. Actually even macam saya ada banyak mendapat banyak message through my Instagram, like just teenagers wanted to know where's their direction and they want opinion. So it's good. It's a good effort actually. Okay, so the first one is tiada goal. The second one fear, and the third one lazy. Yes. Ya, malas. Itu adalah problem terbesar. Lazy dan juga fear itu. Kamu sebenarnya. tahu kenapa lazy adalah problem yang terbesar? Sebab tiada ubat untuk nih. Betul. Tiada orang boleh bagi ubat. Kalau saya bagi kau di ubat, kau jangan jadi rajin. Betul. Ya, so sebab itulah dia adalah problem yang besar. Betul. So lazy ni tiada orang lain boleh tolong. There's nobody in the world. This world can help you except yourself. Ya. So kalau kita kalau saya identify saya ni jenis yang malas, saya kena tahu paksa diri saya sendiri. Betul. Ya, itu Kita saja. kita dapat handle diri kita sendiri. Yes. Kita mesti pandai handle diri sendiri. Yes. Mengawal diri paling penting. Orang macam kau mengharapkan orang untuk handle diri kau, no. Maksudnya wasting time. Yeah. Just you and yourself. Ya. Begitu. Okay, so saya ulang lagi, saya suka ulang sebab Yes. macam ni kita boleh ingat. Betul, Okay, betul. first, kalau apa membuatkan kita tidak berjaya dalam hidup adalah tiada goal dalam hidup, kita fear, kita takut, ketiga kita malas, keempat nih kita senang give up. Ya, senang betul kita give up. Sudah Apalagi takut, malas. give up. Ya, kita easily to give up. Dan yang mau give up nih kan, ini sangat-sangat penting nih. Kita Sangat. mesti ada environment atau surrounding yang orang bilang tuh positif lah untuk benda ni sebenarnya. Ini kita mesti ada support system. Ya, support system. Kalau ada kawan-kawan yang buat bisnes kan, kalau saya perasan lah ada kawan-kawan sekarang dia buat bisnes, dia buat, dia cari dia punya support system. Yes. So support system ni sebenarnya important tau. Inilah yang tolong kau, kalau ada fail sikit, dia pa tu, kita correct macam ni. Yeah, so it's very very important to have your support system. Yeah, and our family is our support system also. Our good friends is our support system. Our girlfriend, boyfriend is our support system. Wife and husband. Okay, so then saya ulang lagi, apa yang membuatkan kita tidak berjaya dalam hidup adalah kita tiada goal dalam hidup, kita takut, kita malas, dan kita senang give up. The last one is kita tidak tahu bila mau let go. Inilah yang sangat important. Kenapa saya letak paling last? Because selepas kita buat semua, tapi kita tidak juga menjadi kan. So bagi saya ini adalah kita kena let go. Okay, this is not for me. Betul. So
itu ada, saya setuju kenapa dia terakhir, sebab bila kita sudah di tag yang pertama, bila kita even kita sudah create kita punya goal, but actually we didn't create. Kedua, kita ya of course kita takut, kita lemah, kita malas dan sebagainya. Lepas tu kita tukarlah kita punya strategi. I mean like macam kita move on daripada plan yang itu mungkin tidak sesuai daripada kita dan sebagainya. Don't force yourself to something yang kita rasa kita takut, kita cari kekuatan kita sendiri. Tidak salah kalau bilang tu kita takut, kita identify yang kita takut benda tu, yes, we improve, we buat improvement. Tapi ada langkah baiknya kalau kita just move to the level yang kau rasa okay, itu adalah strength kau di situ. Yeah. Dan juga itu ability kau di situ, dan juga yang paling penting kan mungkin seeking for God punya kan bless, maksudnya macam okay, di mana yang dia mau kau tujui dan sebagainya. So it's important to acknowledge, okay, ini bukan untuk saya. Ini kan proses nih. Yes. So kita nih manusia, kita nih ada banyak talent, tapi kita tidak tahu di mana. Ya, kita tidak tahu di mana, dan macam ikan, kita tidak boleh letak ikan tuh di darat. Betul. Ya, so kita tidak boleh letak gajah di laut. Betul. So sama, kalau macam saya, kalaulah saya ini pandai menyanyi, saya mau jadi penyanyi, tapi sebab saya bukan menyanyi, saya itulah saya jadi engineer, macam itulah. Ya, so it's very important. Okay, kalau ini tidak menjadi, kita let go. So kena let go nih, sebab kenapa? After you let go, you can restart. You can restart the process. Ya, so itu sajalah saya punya summarize ya. Hebat. I mean like saya rasa semua penonton kita setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Jack pada hari ini. Orang bilang tuh kalau kita tengok masa pun orang bilang tuh tidak cukup sebenarnya untuk memotivasikan diri kita. Even saya sendiri pun saya rasa ketagih. Tapi don't worry guys, selepas ini kita, kalau Jack sudah balik Malaysia sekali lagi, kita akan invite lagi. We love to invite people like this, like macam sentiasa memberikan energi positif dan juga give hope for our community, especially young youth. So Jack, thank you very much for your time, dan juga orang bilang tu it's a blessing day for me juga sebenarnya. Thank you so much. Bilang long time tidak nampak since 2020. Awal tahun 2020. Almost 2 years lah kita tidak jumpa. Yes. But yeah, semoga Jack sana jasa kuat, dan juga orang bilang tu teruskan menginspirasi kami di sini. Kami sudah menonton, dan juga guys, kamu tolong dulu follow dia punya Instagram. Apa Instagram kata Jack? Jo and Jacqueline. Ya, Jo and Jacqueline. Jadi daripada situ kita boleh orang bilang tu tengoklah, mengikuti perkembangan orang, kita boleh contohi sebenarnya. So Jack, mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita continue ke episode seterusnya? I would like to express my thank you to you a lot. And thank you to Borneo Times TV as well. And I wish all of you success. Thank you very much. Yeah. And hope to see you again next time. Yes, of course, you will. Alright, so guys, itu saja perkongsian yang dapat kami kongsikan pada hari ini. Orang bilang tuh kita ada limit masa, tapi jangan risau. Selepas ini kita tidak jauh, kita ada orang bilang tuh internet dan sebagainya, kita punya teknologi canggih. Bila-bila masa je pun kita boleh Google Meet dengan Jack sebenarnya daripada Abu Dhabi kan. Okay, so guys, selepas ini mungkin kamu boleh komen di bawah sini siapa lagi ikon-ikon yang anda ingin suggest kami untuk jemput. Jadi terima kasih kepada anda yang sentiasa menonton kami, dan juga sentiasa menonton kami yang bersiaran pada setiap hari Jumaat jam 4 petang hanya di borneotimes.tv. Alright. So Jack, thank you very much, dan boleh kita akhiri rancangan ini dengan tagline kita, BTV Show bicara tentang variasi. Oke, 1, 2, 3. BTV Show bicara tentang variasi. Zas. Oke guys, jumpa lagi untuk episode seterusnya. Saya Petri Peter, Jacqueline John Panji. Oke, jumpa lagi.